kejar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila cerdas berkarakter itu kita. Kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Baik Bapak Ibu, kegiatan kita pada hari ini kita mulai. Sebelumnya izinkan Tiang mengaturkan panjang umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam kebajikan, salam bahagia. Salam bahagia. Yang hormati Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SD Negeri 1 Sangkaragung. Puji syukur kita panjatkan ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif, di mana kegiatan ini merupakan tugas saya sebagai aksi nyata, kegiatan aksi nyata sebagai CGP Rekognisi di Angkatan 10. Jadi sebelumnya Tiang juga ucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti kegiatan ini di komunitas belajar Batik LC Sedetuska. Baik, untuk kegiatan diseminasi budaya positif ini kita awali dengan doa Bapak Ibu, sehingga apa yang menjadi tujuan kita berjalan dengan lancar. Berdoa mulai. Selesai. Baik Bapak Ibu, untuk membangkitkan semangat mari kita laksanakan senam dulu ya. Silakan berdiri.
juga Pokemon. Kalau kita lihat dari liriknya, bagaimana kita membagikan semangat dan menciptakan suasana yang menyenangkan, gitu ya. Ya, nah, sebagai pertanyaan pemantik dulu Bapak Ibu, ya kalau tadi sudah senam, sekarang bagaimana mengingatkan kembali ya, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang budaya positif di sekolah. Gitu. Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Gitu. Ya, Bu Emi. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Menurut saya pribadi, jadi budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang positif yang kita lakukan di sekolah sehingga bisa kita tularkan kepada anak didik kita, sehingga nantinya juga akan menjadi sebuah kebiasaan yang positif bagi anak didik dalam melaksanakan sikapnya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Emi, tepuk tangan. Kalau Emi sudah menyampaikan tadi apa itu budaya positif, mungkin ada yang lain, ada yang bisa menyampaikan, mungkin atau dari pengalaman yang sudah Bapak Ibu laksanakan di kelas, mungkin dari situ bisa mengetahui apa itu budaya positif. Mungkin ya, dan sama ya. Ya sama, baik. Ya, jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, yang kritis, ya berdalam kritis sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu yang bagaimana kita menghormati guru, kemudian membuat atau meyakini apa yang ada atau yang sudah disepakati. Okay. Kemudian budaya positif di sekolah itu dapat terwujud apabila semua warga yang ada di sekolah menjadi insan yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan yang universal yang telah ada dan diyakini bersama. Okay. Nah, nilai-nilai kebajikan ini ya sangatlah penting bagi murid agar menjadi motivasi. Ya, jadi motivasi baik itu secara intrinsik maupun secara ekstrinsik, ya, sehingga dapat menemukan kesadaran akan tindakan positif tanpa dipengaruhi adanya hadiah atau hukuman. Itu juga yang akan kita bahas, ya, apakah kita harus memberikan hadiah atau bagaimana. Nah, ini juga menjadi bahan pemikiran kita dalam menerapkan budaya positif. Okay. Nah, ini penerapan budaya positif. Nah, ini yang akan kita pelajari, ya, itu diantaranya adalah teori kontrol, kemudian disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi, terus kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nanti ini sedikit akan yang menjelaskan, ya. Nah, kemudian sebagai gambarannya bagaimana penerapan budaya positif dengan adanya keyakinan diri, gitu ya. Ini ada merupakan perubahan paradigma. Jadi salah satu kegiatan yang dapat kita lakukan itu salah satu contohnya itu anggaplah ini sebuah mainan, ya, permainan atau suatu kepercayaan, keyakinan itu permainan kegiatan kepalan tangan. Nah, ini merupakan sebuah rahasia yang memang apakah boleh disampaikan ke orang lain ataukah memang kita bertahan dengan diri sendiri keyakinan itu. Nah, itu nih, sehingga kita mampu mengetahui atau kontrol, apakah mampu tidak kita mengontrol orang lain atau kita juga mampu tidak mengontrol diri sendiri. Nah, itu. Nah, untuk itu yang mohon untuk mampu memperagakan, ya, permainan kepala tangan. Jadi anggap ini di kepala tangan itu ada sebuah keyakinan rahasia.
sekarang tergantung yang punya kepalan tangan kuat, punya rahasia ini mau nggak membocorkan atau memberitahu ke teman. Nah ini salah satu teman, Ken, gimana caranya merayu biar bisa terbongkar itu rahasianya atau bisa mengetahui isi hati lah anggap gitu nih. Nah, mohon yang bisa membantu. Ya, Pak Adit sama Pak Galih. Silakan. Akal-akalan ini. Sekarang siapa yang ini? Pak Hati, Pak Galih yang ini. Pak Galih. Pak Galih yang itu. Kertas. Iya, Pak Galih biar merayu. Istrinya lah. Jadi Pak Adit punya rahasia, ya silakan. Harus ini terus buat nanti ini ya mulai silakan. Pak Adit, itu apa yang di kepala saya? Ini sebuah rahasia. Apa boleh diketahui? Enggak lah, ini rahasia dari sendiri. Coba saya lihat. Tak boleh. Ini namanya rahasia kan tersendiri. Enggak boleh. Saya kasih sesuatu kalau boleh diketahui. Enggak boleh lah, ini rahasia. Saya kasih uang deh. Enggak mau, pokoknya enggak mau. Saya tukar dengan yang punya saya gimana? Saya juga punya rahasia. Buat simpan sendiri aja. Ini rahasia, rahasia pribadi. Masa nggak boleh? Nggak boleh. Walaupun sedikit nggak boleh. Nggak boleh. Biar sampai nggak mau buka tangannya. Jangan menyerah. Masa nggak boleh sih? Bikin aja Pak Adit. Nggak boleh. Ini rahasia. Walaupun teman-teman ini rahasia pribadi, nggak boleh ada yang tahu. Nggak boleh diketahui. Dikit saja. Nanti saya kasih uang deh. Atau kasih Kalau tidak lah, nggak boleh. atau saya suka dengan apa yang Pak Adit suka gimana? Apa yang ada di sana? Sudah dari kapan? Ini rahasia saya. Apa nih? Bikin saja Pak Adit. Nggak boleh. Memang seberapa besar sih rahasianya? Seberapa besar sih rahasianya? Besar sekali. Kalau kecil kan tak lagi, besar kasih tahu. Gimana Pak Adit? Nanti saya kasih sesuatu deh. Tidak mau. Tidak. Pak Adit, sedikit saja Pak Adit. Tidak. Atau saya kasih tahu rahasia Pak Adit yang lain. Rahasia apa itu? Ini saja rahasia. Mana Pak Galih? Ya hebat tapi Pak Adit ya. Oke, silakan. Terima kasih. Hebat nih. Rahasianya Pak Adit benar-benar tidak boleh diketahui orang lain. Ya. Tapi Pak Galih juga sudah berusaha ya
merayu bagaimana apa namanya untuk mengetahui rahasia itu. Nah, mungkin dari kegiatan ini ada yang bisa memberikan komentar dulu. Ya. Atau mungkin apa yang dialami Pak Adit, gimana rasanya tadi dirayu? Ada gimana? Tapi itu rasanya ingin diteror gitu ya. Tapi terganggu ya, merasa terganggu. Terus apa namanya, seperti diperhatikan terus gitu. Terus dipaksa, kan pertama dipaksa juga. Juga terganggu, dirayu tuh sesuatu yang tidak diancam, ya kan ada pengancaman ya, ada sedikit pengancaman juga kalau nanti tadi disebutkan nanti rasanya dibuka rahasia yang lain. Nah, bagaimana perasaan Pak Gali? Karena membujuk itu sulit juga untuk mengetahui, mengontrol seseorang gitu. Terus juga perlu juga perjuangan gitu. Iya. Sabarkan gitu. Nah, inilah kalau kita paradigma ini yang merupakan apa namanya di kelas gitu ya, kita bagaimana mengontrol. Nah, di sini kita akan mempelajari perubahan paradigma teori kontrol, ya Bapak Ibu. Jadi bagaimana tadi adalah ilusi guru mengontrol murid, ya. Terus semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, nah itu nanti yang akan kita terapkan. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter, dan ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini mungkin yang menjadi menganggap bahwa kita sebagai guru ya bisa memaksa anak-anak, kamu harus kesini, harus begini, dan kamu harus ceritakan apa yang kamu alami gitu misalnya, atau memaksakan pelajaran ini kamu harus sukses, pelajaran ini harus sukses. Nah, ini yang menjadi apa namanya perubahan paradigma yang harus kita laksanakan. Ya, kita tahu bahwa perubahanlah yang kekal gitu. Ini di sini kita harus mampu untuk mengontrol ini. Nah, ini teori kontrol menyatakan bahwa teori ini mengatakan bahwa setiap tindakan yang dilakukan di bawah kendali diri sendiri, orang lain tidak bisa mengendalikan diri Anda, dan setiap perilaku pasti memiliki tujuan. Nah, seperti tadi Pak Adit apa namanya pokoknya tidak mau lah ini karena punya tujuan, tapi kalau ini nanti saya gimana, nah seperti itu ya. Pak Gali juga demikian. Nah, kalau saya mengetahui nanti rahasianya Pak Adit, kalau saya mengetahui nanti rahasianya Pak Adit, nanti saya akan begini, nah itu ya tujuan. Nah, ini bagaimana stimulus respon dan menyesuaikan dengan teori kontrol ya. Untuk mungkin di sini apa namanya perbedaan antara stimulus respon dengan teori kontrol ya. Yang pertama itu realitas ya, kebutuhan kita sama. Kalau secara teori kontrol, jadi kebutuhan kita berbeda ya. Terus semua orang melihat hal yang sama, sedangkan sesuai dengan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Yang mungkin di kelas juga demikian ya. Mungkin satu anak dengan yang lainnya menilai kita berbeda-beda. Satu anak mungkin yang kurang mampu menganggap guru ini galak atau bagaimana, satu anak mungkin juga berbeda ya. Terus kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi kalau sesuai dengan teori kontrol itu nah itu tadi ya. Jadi secara stimulus respon dan teori kontrol. Okay. Nah, kemudian disiplin positif, ya. Di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, sungguh pun disiplin itu bersifat disiplin ya, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin,
wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Dan itu juga kita di kelas baik mungkin. Jadi kita ini adalah memulai dari diri sendiri sampai orang lain yang mendisiplinkan kita. Ya. Nah ini menumbuhkan inilah bersama anak-anak bagaimana sehingga kita nantinya tidak akan memberikan hukuman di dalam menerapkan disiplin ini. Ini menumbuhkan disiplin dari dalam diri sendiri. Ya, seorang memiliki disiplin positif adalah mereka yang mampu bertanggung jawab atas segala yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan pada nilai-nilai kebajikan universal. Kita akan ke nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Nah ini adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan yang mulia yang diinginkan. Ini berdasarkan teori dari Diana Gosen tahun 1994. Dari nilai-nilai kebajikan kita akan mengarahkan ke motivasi. Ya. Ini sebenarnya suatu teori yang saling berhubungan ya dalam budaya positif ini. Kita menerapkan budaya nilai-nilai kebajikan itu berdasarkan jadi teori motivasi. Ya. Ya. Nah ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Ya. Jadi eksternal keluar, kemudian dari dalam. Ya. Nah, setiap perilaku manusia itu berdasarkan atas dorongan. Nah, kalau dorongannya itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, terus mendapatkan imbalan atau penghargaan, nah ini merupakan menjadi sebuah motivasi dari luar. Nah, inilah yang harus juga kita harus kontrol, gitu ya. Berdasarkan tadi kembali ke nilai-nilai kebajikan itu, karena kalau terus kita mengharapkan imbalan, apapun yang kita lakukan mengharapkan imbalan karena ada motivasi dari luar, kita akan melakukan ini, nanti akan mendapatkan ribuan, mendapatkan penghargaan. Ini juga kita tanamkan kepada anak-anak sehingga tidak hanya di kelas ya, tetapi juga di kehidupan sehari-hari di rumah itu. Kadang-kadang kan seperti itu. Anak akan mau belajar, oh nanti saya harus dapat juara. Soalnya nanti kalau dapat juara saya dikasih hadiah sama bapak atau ibu, nah seperti itu. Ya itu yang menjadi motivasi eksternal oleh anak. Nah ini bagaimana yang memposisikannya. Kemudian juga atas dorongan untuk menghargai diri sendiri dengan meyakini nilai-nilai yang dipercaya ini sebagai motivasi internal. Nah ini mungkin yang harus kita kembangkan ya. Bagi motivasi kita tidak berpengaruh dari eksternal yang harus mendapatkan hadiah, mendapatkan imbalan. Oke. Ya. Apa tujuan kita memberikan motivasi? Adalah yang memberikan motivasi pada murid itu menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya, yaitu sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, itu. Nah, mungkin ini juga anak-anak sudah mengetahui ya. Bapak Ibu sudah menyampaikan di kelas juga tentang profil pelajar Pancasila. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak ya, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar dan kreatif. Ya. Baik. Nah, tadi juga dalam motivasi ekstrinsik itu disampaikan kita terdorong untuk melakukan sesuatu itu adanya imbalan, kemudian kita juga mungkin dari posisi kontrol itu dengan adanya disiplin diri, kemudian mendisiplinkan anak-anak,
kita cenderung memberikan hukuman kepada anak-anak. Nah, ini nanti kita akan pelajari juga antara hukuman dan konsekuensi. Oke. Nah, sebelum ke teori hukuman dan konsekuensi, mari kita bermain Bapak Ibu. Ya, dari sebentar yang akan berikan bagaimana tindakan-tindakan guru. Nah, dari sini Bapak Ibu mengetahui atau menentukan apakah hukuman atau konsekuensi yang Bapak Ibu lakukan tersebut. Oke. Nah, ini ada 5 tindakan guru. Ya, silakan dicermati dulu. Dari kelima ini, yang mana hukuman dan yang mana konsekuensi. Ya, sama-sama kita baca ya. Yang pertama, mencatat sebanyak 100 kali kalimat "Saya berjanji tidak akan terlambat lagi". Nah, ini jika anak-anak terlambat tulisannya ya. Nah, kemudian kita memberikan anak-anak tugas untuk mencatat sebanyak 100 kali dengan kalimat "Saya berjanji tidak akan terlambat lagi". Nah, ini bagaimana? Termasuk hukuman apa konsekuensi? Gimana? Hukuman? Semua hukuman? Yakin? Nah, yakin? Hukuman ya, kita rukus dulu ya, lagi sebentar kita cek. Terus yang kedua, membersihkan tumpahan air karena tersenggol saat belajar. Konsekuensi, wih sudah semua pinter. Konsekuensi, ya coba fokus dulu. Berarti yang pertama tadi hukuman, yang kedua konsekuensi. Terus yang ketiga, lari keliling lapangan sebanyak 2 kali karena terlambat 10 menit mengikuti pelajaran olahraga. Nah, ini pengalih nih yang pernah tidak sudah ini. Apa ini? Konsekuensi. Ada yang berbeda? Yakin? Yakin. Jadi tadi yang pertama hukuman, yang kedua konsekuensi, yang ketiga konsekuensi. Yang keempat, murid tidak memakai sepatu seharian di sekolah karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam. Nah, ini yang biasanya guru piket itu ngecek di pagi hari. Gimana ini? Bahasa apa? Hukuman. Bagus. Yakin nih hukuman? Yakin. Terus yang kelima, berlari keliling lapangan karena lupa membawa masker. Nah, di zaman Covid itu lupa membawa masker, anak-anak disuruh berlari. Bagaimana? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dapat berarti 1 tadi hukuman, 2 konsekuensi, 3 konsekuensi, 4 hukuman, 5 hukuman. Yuk, mari kita sama-sama cek. Ya, betul? Betul jawaban Pak Ibu sudah bisa menentukan. Nah, inilah Bapak Ibu sudah mengetahui yang mana hukuman, yang mana konsekuensi. Mari kita sama-sama yang mana nanti harus kita laksanakan ya pada anak-anak ya. Nah, ini teori ya, hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba satu arah oleh guru yang memberikan dan murid sebagai penerima. Jadi guru hanya menerima saja, bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Jadi hukuman bisa dalam bentuk verbal, lagi itu merupakan hukuman bagi anak. Sedangkan konsekuensi itu sudah terencana ya, namun tetap membuat ketidaknyamanan pada murid dalam jangka waktu pendek. Ya. Nah, ini beda-beda, tapi beda perlakuan dan beda ketentuan. Ya. Kalau konsekuensi kan sudah direncanakan, sudah disepakati, tapi itu juga membuat anak-anak tidak nyaman. Ya. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan restitusi, ini
restitusi itulah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ya, kita tahu bahwa anak-anak sama seperti kita juga tidak terlepas dari kesalahan, sejak datang terlambat dan lain sebagainya. Ya, sehingga mereka dapat kembali ke kelompoknya dan memiliki karakter yang lebih kuat. Nah, dari kesalahan yang dia lakukan itu ya, bagaimana kita mengkondisikan agar mampu anak-anak untuk memperbaikinya. Ya. Nah, ciri-ciri dari restitusi itu adalah restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, bukan menyalahkan, tapi dari kesalahan itu kita belajar. Ya, memperbaiki hubungan, itu ciri-cirinya. Terus tawaran, bukan paksaan. Jadi menawarkan, kita sebagai guru menawarkan, gitu ya, beberapa opsi. Gitu. Bukan maksa kamu harus seperti ini. Oke. Terus menuntun untuk melihat ke dalam dirinya, kembali potensi apa yang dimiliki oleh anak. Oke. Terus mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, kenapa dia melakukan seperti ini? Nah, itu dipelajari sehingga dia mampu menemukan bahwa dirinya salah dan bisa memperbaiki. Terus ada cara yang paling baik. Nah, dari cara-cara itu yang diberikan atau opsi-opsi yang ada, yang mana yang terbaik. Ya. Terus fokus pada karakter bukan tindakan. Terus menguatkan, fokus kepada solusi dan mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Artinya kita tidak mendiskriminasi anak-anak yang bersalah itu pada suatu tempat gitu atau pisahkan mereka dengan teman-temannya. Ya, tapi kita tetap dia kembalikan ke habitatnya gitu ya, ke kelompoknya. Gitu. Tidak mendiskriminasikan ini anak yang nakal-nakal kumpulkan, anak yang pintar kumpulkan, nah, seperti itu. Jadi anak-anak merasa tidak nyaman. Gitu. Ya, ini studi kasus Bapak Ibu. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi setiap situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Dan menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Mungkin bisa disampaikan, ya. Jika kita menghadapi anak yang seperti yang dialami oleh Ibu Ambar. Jadi Doni itu selalu meminta bekal makan siangnya, ya. Dengan paksa lagi, kalau mungkin dia memang tidak punya bekal, mungkin tapi ini karena sering dan dia sedikit memaksa kepada teman-temannya. Ya. Bagaimana menghadapi situasi ini? Oke. Ya, Bu Ayu coba ini. Terima kasih buat waktunya. Untuk saya, seandainya saya menghadapi situasi seperti itu, mungkin akan berbicara memanggil si anak itu terlebih dahulu, jadi menanyakan kenapa seperti itu, jadi pendekatan terlebih dahulu. Karena saya yakin si anak ini sampai seperti itu pasti ada alasan kenapa dia seperti itu. Setelah itu baru nanti tindakan apa yang akan saya lakukan untuk menanggulangi permasalahan tersebut. Tapi yang pasti yang paling utama adalah pendekatan kepada si anak terlebih dahulu untuk mengetahui apa sih penyebab sampai si anak melakukan hal tersebut. Terima kasih Bu Ayu keterangan. Mungkin ada yang menambahkan bagaimana? Tadi sudah mengenai juga itu ya, termasuk bagian dari restitusi, tidak ada hukuman, jadi tidak langsung kita hukum si anak itu. Kamu tidak boleh seperti ini. Nah, memberikan kata-kata secara verbal itu kan juga mengganggu secara psikis. Oke. Jadi mari kita ajak pendekatan komunikasi. Nah, disinilah kita akan kepada kebutuhan dasar manusia. Kita kembali ke sana, Pak Ibu ya. Kita ajak seperti yang disampaikan oleh Bu Ayu, kita komunikasikan dan tentu kita di sini akan mengetahui apa sih yang dibutuhkan anak tersebut, kan demikian jadinya. Mungkin dia butuh kasih sayang, membutuhkan penguasaan, dia harus ada yang mau
memimpin gitu, harus mampu. Dia mungkin ingin merasa berkuasa di kelasnya gitu, bisa aja gitu ada istilah dari dia. Kemudian ada kesengajaan atau bagaimana, kemudian untuk mempertahankan hal itu tuh apa yang ini harus kita pahami dan kebutuhan dasar dari anak. Ya, mari kita satu-satu ya. Jadi mempertahankan hidup. Nah, di sini anak-anak mungkin ingin pertahanan. Tadi mungkin bisa saja anak itu memang dia tidak punya bekal gitu ya, atau memang saja dia memang karakternya ingin sering mengganggu teman gitu, mengganggu jam makan siangnya. Saya harus dapat, nah seperti itu ya, mungkin itu yang dialami oleh Doni gitu. Nah, jadi dalam bertahan hidup, jadi kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan, misalnya kesehatan, kemudian rumah, makanan, proses reproduksi, dan kebutuhan akan perasaan aman. Ini salah satunya ya. Nah, ya, jadi kasih sayang dan rasa diterima. Nah, mungkin saja juga ini yang diharapkan. Oke. Jadi kasih sayang dan rasa diterima jadi merupakan sebuah keputusan akan kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi keinginan disukai dan diterima oleh lingkungannya, akrab dengan orang tuanya, belajar keras suka pada gurunya. Nah, ini juga ya bisa dialami juga oleh anak. Teman sebaya sangatlah penting. Ini harus ada jalinan kasih sayang ya, kalau kita mungkin istilahnya tanpa kasih sehingga dia mampu merasakan bagaimana yang lainnya gitu. Terus pengakuan atas kemampuannya, ini mungkin dia ingin diakui juga anak-anak juga ya. Jadi pengakuan atas kemampuan yaitu kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, digelarkan dan memiliki rasa harga diri. Selanjutnya kebebasan, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Ya. Terus kesenangan, ya jadi kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Ya, anak mungkin memang dunianya anak-anak dia untuk bermain ya. Apalagi anak-anak kelas rendah, kelas 1, kelas 2 ya, kelas 3 mungkin masih juga, terus di kelas 4, 5 mungkin sudah mulai dia dewasa, tapi tetap juga yang namanya anak-anak dunianya di mereka ya bermain itu. Coba kalau kita dengarkan bagaimana dia tertawanya. Kadang-kadang kalau sudah lulus, los ya gitu ya. Kalau sudah dapat los dia tertawa, dia senang gitu. Dan sebenarnya itu yang kita juga inginkan, kalau anak-anak sudah tertawa, tersenyum mengikuti pelajaran, kita juga senang daripada dia pegang gitu tapi tidak ada yang masuk ke otaknya gitu. Tapi bagaimana kita menciptakan suasana yang menyenangkan ya. Lanjut dengan keyakinan keras. Nah, di sini kita sama-sama sudah melaksanakan keyakinan keras ya, itu bagaimana merupakan nilai-nilai yang sudah disepakati ya antara siswa dengan guru. Siswa akan lebih tertarik dan semangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa bermakna. Ini kita ajak anak-anak untuk membuat sebuah keyakinan. Nah, mungkin keyakinan kelas yang kita lakukan ya. Nana silakan duduk. Nana
semangat anak-anak ya. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran atau kegiatan dimulai ya, ada baiknya kita membuat sebuah kesepakatan, membuat sebuah keyakinan kelas ya, sehingga anak-anak merasa aman, merasa nyaman, merasa senang dalam mengikuti kegiatan. Setuju? Ya. Nah, untuk itu anak-anak silahkan menuliskan apa yang menjadi keyakinan anak-anak untuk bisa melaksanakan kegiatan di sekolah. Ya, nah, Ibu akan bagikan post-it ya, Ibu tolong bantu ya, bagikan teman-temannya satu. Ya, ini ada warna baru, silakan di sini bagikan. Ya, bagikan satu-satu. Ya, diisi ya kesempatan kelasnya, apa yang menjadi kesempatan anak-anak. Boleh silakan diisi. Yang apa yang menjadi keyakinan? Ya, buat satu saja. Apa yang menjadi keyakinan anak-anak? Sudah semua? Ya, silakan ditulis. Sudah. Ya. Ya, silakan ditulis. Apa yang menjadi keyakinan anak-anak? Kalau sudah, silakan ditempelkan. Ya. Kita buat keyakinan kelas. Silahkan ditempelkan, nanti Ibu yang akan mengklasifikasikan bagaimana jenis keyakinan kelas yang anak-anak sudah buat. Yang sudah selesai silahkan. Ya. Yang sudah silakan. Terus, ya. Ya, silakan. Jadi sebentar Ibu akan pilah-pilah ya. Ini tentu bervariasi, ini kesepakatan anak-anak, keyakinan anak-anak. Ya. Sudah? Saya belum. Ya. Sudah? Baik. Terima kasih anak-anak, ini sudah menuliskan. Nah, lagi sebentar Ibu akan klasifikasikan ya. Ini ada yang datang tepat waktu. Ya, Ibu akan kumpulkan yang datang tepat waktu ya. Nah, ini. Kemudian ini ada santun ya. Luar biasa ini anak-anak dan pintar ya. Buat kesepakatan. Berdoa ya. Kamu laksanakan, bagus sekali ini. Kita kumpulkan di sini. Baik. Nah, anak-anak, dari apa yang sudah dituliskan ya, dituliskan ada yang datang tepat waktu, kemudian ada yang sopan santun, kemudian ada yang berdoa ya, terus
ada yang peduli dengan lingkungan, harus menyiram setiap hari. Nah, luar biasa ini ya. Nah, dari keyakinan yang sudah anak-anak tulis ya, berarti ini ada 5 ya. Ada 5 keyakinan ya. Yang pertama apa? Kalau kita lihat dari yang berdoa berarti ada religius. Religius itu yang pertama, Ibu kumpulkan di sini yang religius ya. Religiusnya. Kemudian ya, ada yang menyatakan disiplin ya, datang tepat waktu ya, berarti ini tulis di sini disiplin. Ya. Kemudian ada anak-anak yang bersikap sopan, santun, berarti di sini akan Ibu tulis bersikap positif. Positif ya. Terus ada di sini yang suka harus menyiram, harus tanaman, menata tanaman. Ini berarti peduli lingkungan ya. Peduli lingkungan. Kemudian saling menghormati, melaksanakan piket, berarti rasa toleransi. Ya, baik. Sekarang kita sama-sama membacakan keyakinan kelas kita. Ayo. Yang pertama apa? Di sini apa? Religius. Yang keras. Religius. Yang kedua. Bersikap positif. Ketiga. Disiplin. 4. Toleransi. Yang kelima. Peduli lingkungan. Itu sebagai keyakinan kelas anak-anak. Sudah siap untuk melaksanakan keyakinan kelas? Sudah. Kalau sudah, Ibu ucapkan terima kasih. Mari kita laksanakan keyakinan kelas ini dengan penuh tanggung jawab. Demikian keyakinan kelas kita, anak-anak. Semoga apa yang sudah menjadi keyakinan kelas ini dapat kita laksanakan dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Ya, terima kasih anak-anak. Pagi ya, jadi sudah yang ajak anak-anak membuat keyakinan kelas itu adalah religius, kemudian disiplin, bersikap positif, peduli lingkungan, dan toleransi. Nah, adapun dari masing-masing keyakinan itu, apa yang dilakukan anak-anak, nah ini sudah juga diyakini, ya disepakati. Oke. Untuk religius, jadi mengucapkan salam ketika masuk atau keluar kelas. Terus berdoa sebelum dan sesudah kegiatan pembelajaran. Kemudian keyakinan yang kedua adalah disiplin. Itu adalah datang tepat waktu ke sekolah, mengerjakan tugas tepat waktu juga. Kemudian bersikap positif. Nah, ini dari keyakinan yang ketiga adalah bersikap positif. Itu antaranya adalah berbicara dengan sopan, meminta izin saat meminjam barang milik teman. Nah, ini karena sering ada anak-anak yang meminjam pensil itu tidak dikembalikan. Nah, ini dibuat sebuah kesepakatan sebagai keyakinan dalam hal bersikap positif. Ini diantaranya. Bertanya jika ada yang belum dipahami. Terus toleransi. Nah, toleransi juga merupakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Itu adalah menghormati guru dan siswa, berteman dengan semua siswa, membantu teman jika mengalami kesulitan, bekerja kelompok dengan sehat, dan menghargai orang. Terus keyakinan yang kelima adalah peduli lingkungan. Ya, jadi dari peduli lingkungan, kegiatan yang sudah disepakati adalah melakukan piket kebersihan sesuai jadwal, mengikuti kegiatan kebersihan sekolah, membuang sampah pada tempatnya, dan menjaga kelas tetap bersih dan nyaman. Nah, ini sudah disepakati oleh anak-anak. Oke, dia ngajak untuk membuat keyakinan kelas. Nah, baik. Nah, sekarang bagaimana posisi kita sebagai seorang guru Pak Ibu? Oke. Di posisi kontrol kita, ini ada 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Ya, nah ini ada beberapa posisi ya
ada guru 1, 2, dan 3, 4, dan 5. Ini sesuai ini. Coba kita sama-sama cermati. Rasanya kita pernah berada di posisi mana? Ya. Silakan Bapak Ibu coba. Pernahkah Bapak Ibu mengucapkan kata-kata ini? Berarti kalau Bapak Ibu pernah mengucapkan kata-kata ini, berarti Bapak Ibu berada di posisi sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, atau pemantau, pengawas, dan manajer. Ya. Coba, kalau misalnya tindakan kita memarahi, kemudian mengkritik, menyakiti, melakukan tindakan kekerasan, itu berarti kita berada posisi sebagai penghukum. Ya, pernahkah Bapak Ibu melakukan itu? Pernah memarahi, pernah memarahi anak-anak? Pernah memarahi wasit, pernah ya. Kemudian mengucapkan kata-kata, kalau kamu nakal, maka ibu akan begini. Nah, seperti itu jalan dari ucapan. Kemudian akibatnya bagaimana? Jadi kalau kita misalnya mengucapkan kata-kata, ibu kecewa sama kamu. Kalau orang tuamu tahu, bagaimana? Nah, seharusnya kamu seperti ini. Itu berarti Bapak Ibu sudah mengucapkan seperti itu, berarti berada pada pembuat rasa bersalah. Nah, meskipun hanya dari kata-kata, itu berarti posisi Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah. Terus kalau jika Bapak Ibu lakukan demi ibu, itu misalnya kamu harus begini, kemudian merasa guru, tapi kadang-kadang kita memang gitu ya, merasa sebagai teman gitu posisi kita ya kalau ini. Karena ini kita menjalin keakraban dengan anak-anak ya, dengan mengucapkan seperti itu, yuk lakukan, yuk sama-sama kita kan seperti itu ya. Jadi kita memposisikan diri sebagai teman. Terus jika kita mengucapkan ada anak misalnya masuk kelas, mungkin Bapak Ibu juga sudah mengalami pada saat piket gitu. Nah, kamu datang terlambat. Kamu tahu nggak jam berapa kamu harus masuk? Nah, itu seperti itu kata-katanya. Berarti kita sebagai pengawas atau pemantau, kita mengingatkan anak-anak bagaimana aturan yang berlaku. Terus kalau kita mengajak anak-anak untuk menyadarkan untuk apa sebenarnya harapanmu, nah lembut kita dengan anak-anak apa yang sudah diyakini, nah, itu berarti kita sebagai manajer. Nah ini dampaknya itu dengan adanya kita memposisikan diri sebagai manajer, itu apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki, jadi itu akan muncul pada anak. Ya, dengan kita ajak anak-anak dengan menanyakan dan membuat sebuah kesepakatan sehingga anak-anak akan mampu untuk memperbaiki dirinya. Nah, disinilah dari kelima posisi ini, ya, dari kelima posisi ini sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau atau pengawas, sebagai manajer. Berarti dari lima ini mana yang harus kita lakukan sebagai manajer, ya. Untuk sebagai penghukum dan pembuat rasa bersalah mungkin ini sebagai kategori yang negatif, ya, artinya perlu dihindari. Tapi untuk teman dan pemantau ini juga perlu kita lakukan untuk mengarahkan kita nanti bisa memposisikan diri sebagai manajer, ya. Nah dari posisi kontrol guru itu nantinya kita akan mampu melaksanakan segitiga restitusi, ya. Nah ini segitiga restitusi ada 3 tahapan yang dapat kita lakukan, ya. Ini merupakan sebuah segitiga yang saling berhubungan. Itu adalah menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan,
kemudian memvalidasi tindakan yang salah tadi. Ya. Jadi dengan untuk kegiatan pada saat kita menanyakan keyakinan itu, jadi keyakinan kelas apa yang telah kita lakukan, nah, itu ya kita mengingat kembali, atau kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Terus pada validasi tindakan yang salah, nanti kita akan mengetahui adakah cara yang efektif atau yang bisa anak-anak lakukan sehingga dia mampu untuk memperbaiki kesalahannya. Ya. Nah ini Bapak Ibu ya, untuk menstabilkan identitas mungkin Bapak Ibu bisa mengucapkan kata-kata yang mampu membuat anak-anak merasa yang merasa gagal itu kita stabilkan ya, atau yang merasa salah itu menjadi positif pada dirinya, dia tidak terus merasa dirinya bersalah ya. Nah diantaranya adalah berbuat salah itu hal yang manusiawi. Banyak kata-kata yang bisa kita ucapkan untuk menstabilkan identitas murid. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu juga pernah berbuat salah, nah seperti itu. Kamu pasti bisa menyelesaikan soal ini. Itu salah satu contoh ucapan untuk menstabilkan identitas. Terus validasi kebutuhan ya. Nah, ini membantu murid menjadi mengenali atau mengetahui kebutuhan dasarnya ya, yang ingin dipenuhinya. Tadi kita sudah melihat apa saja kebutuhan dasar ya. Dari kebutuhan dasar misalnya rasa kasih sayang, ingin juga penguasaan dan seperti itu. Nah disinilah kita memvalidasi kebutuhan anak-anak ya. Nah validasi ini kita bisa mengucapkan kata-kata, kamu bisa saja akan melakukan hal yang lebih buruk tapi kamu tidak melakukannya. Nah ini begitu saja, saya bisa melakukan itu tapi saya tidak. Memang anak-anak diposisikan bahwa dia tidak terlalu bersalah. Okay. Apa yang penting bagi kamu? Itu juga bisa diucapkan. Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah itu. Okay. Terus menanyakan keyakinan. Ya, untuk menanyakan keyakinan ini kembali kita menanyakan keyakinan yang sudah dibuat di kelas atau di sekolah. Okay. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nah ini kita kembali meyakinkan kepada anak-anak. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa? Atau apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kita menanyakan keyakinannya. Oke. Ya. Nah ini contoh penyelesaian kasus secara restitusi. Oke. Ini dia. Rama, apa kabarmu hari ini? Baik Bu, maaf Bu saya datang terlambat. Tidak apa-apa Prama, setiap orang pasti punya kesalahan. Nah, Prama pasti punya alasan kenapa Prama bisa datang terlambat. Maaf Bu, saya bangun siangan, semalam saya tidak bisa tidur. Ya, padahal kamu bisa terlambat lebih daripada ini ya. Nah, terima kasih Prama, kamu justru tidak terlambat lebih lama maupun memilih untuk tidak sekolah. Apa yang dapat Prama lakukan agar bisa tertidur di malam hari? Saya tidak bermain HP sebelum tidur Bu. Bagus Prama, itu adalah solusi yang baik. Nah, Prama masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Ingat Bu, kami adalah anak-anak yang disiplin. Betul Prama, salah satu contoh di sikap disiplin adalah datang ke sekolah dengan tepat waktu sesuai dengan kesepakatan. Menurut Prama, apa yang dapat Prama lakukan untuk mengejar ketertinggalan waktu 10 menit belajar di dalam kelas? Saya akan segera masuk kelas dan menanyakan tugas apa yang sudah saya lewatkan kepada Ibu Ayu yang sedang mengajar di kelas. Dia juga bersedia mengerjakan tugas selama jam istirahat. Baik Prama, Ibu percaya kamu pasti bisa melakukannya. Nah, apakah besok Prama kesulitan untuk datang tepat waktu ke sekolah? Tidak Bu, saya akan datang tepat waktu. Baik Prama, jika demikian Ibu akan mengantar
Prama ke kelas untuk menghadap ke Ibu Ayu. Ya. Ayu. Prama, tadi Ibu sudah ajak Prama untuk melakukan restitusi. Nah, bagaimana perasaan Prama tadi setelah melakukan restitusi ini? Saya merasa senang dan menjadi lebih disiplin, tanggung jawab, dan saya juga tidak mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Terima kasih, Prama. Nah, dan untuk budaya-budaya positif yang sudah kita lakukan di sekolah, gitu, sudah ada beberapa juga program yang sudah kita yakini dan sudah kita jalankan bersama-sama. Itu diantaranya ada dari pagi ya, kemudian ada Balidanu, terus kita juga merupakan sekolah ramah anak yang mempunyai program untuk anti kekerasan ya, gasolin. Terus kita juga untuk menjaga kebersihan, mendidik anak-anak untuk mandiri, itu ada sapu sakti. Kemudian menjaga lingkungan di lingkungan itu kita juga punya sapu cair. Ya. Untuk kegiatan-kegiatannya ini nanti tampilkan dalam video. Ya. Nah, itu yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan, disilakan. Silakan, mungkin ada yang bertanya atau mungkin menyampaikan keyakinan yang sudah Bapak Ibu lakukan atau budaya-budaya positif yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan, itu apakah memang sudah sesuai dengan kegiatan budaya positif atau sesuai dengan posisi kontrol kita, sudah mampu membagikan motivasi anak-anak ke bagaimana? Ya, silakan Bapak Ibu. Ya, boleh. Ya, silakan. Ya, atau budaya positif yang sudah dilakukan, boleh juga kita sharing. Ya, Bu Ibi, silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Dari diseminasi yang sudah dilaksanakan tadi, mungkin beberapa budaya positif yang sudah saya lakukan di kelas gitu. Mungkin dari menyusun keyakinan kelas. Dari penyusunan keyakinan kelas ini secara kenyataannya lebih terbukti untuk anak-anak, karena selama ini kan kalau kita menyampaikan ke anak-anak, nanti anak-anak tidak boleh ini, malah lebih banyak anak-anak itu melanggar gitu. Sedangkan ketika sudah melaksanakan kayak kemarin di awal semester saya menyusun keyakinan kelas bersama anak-anak itu lebih mungkin disiplin dirinya lebih lebih timbul gitu ya. Jadi ketika keyakinan kelasnya misalnya saya akan menjaga kebersihan kelas gitu misalnya, atau tidak membuang sampah sembarangan. Jadi anak-anak itu sendiri ingat dia, saya yang meyakini bahwa saya tidak boleh buang sampah sembarangan gitu. Jadi anak-anak secara pribadi langsung tanpa harus nanti kalau kamu tidak buang sampah akan dihukum. Jadi tidak perlu kita mengingatkan lagi, karena mereka yang meyakini bahwa itu baik untuk kelasnya mereka gitu. Mungkin itu kalau dari segi keyakinan kelas. Kemudian kalau dari segi penyelesaian kasus, sebelumnya mungkin saya juga pernah melaksanakan ya hukuman konsekuensi gitu, tapi untuk restitusi juga pernah gitu. Posisi kontrolnya kelimanya mungkin pernah dijalani Bu Ngge gitu. Jadi karena kita juga sebagai guru kan manusia gitu, kadang-kadang kalau kita melaksanakan lagi emosi gitu, pasti yang muncul tuh konsekuensi atau hukuman gitu. Nah mungkin di sini ingin sedikit bertanya ke Ibu juga, bagaimana trik-trik supaya
nantinya saya sebagai guru itu bisa menerapkan restitusi itu di kelas dengan, maksudnya lebih banyak lah porsinya daripada menerapkan konsekuensi atau hukuman. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Emi. Itu tadi juga sudah menyampaikan praktik baik yang sudah dilakukan terkait dengan keyakinan kelas. Jadi di kelas 6 sudah ada keyakinan kelas ya. Terima kasih, itu sangat luar biasa. Nah, terus kemudian kita juga sebagai manusia memang dari 5 posisi kontrol itu tidak bisa kita terlepas, tapi mari kita meminimalisir sebagai penghukum, sebagai pemantau itu kita minimalisir dan lebih banyak sebagai manajer. Nah, kemudian bagaimana kita menerapkan restitusi? Meskipun kita sudah melakukan ya, tapi rasanya memang kalau terus kita seperti itu takutnya juga mungkin ada rasa takut kita nanti dia malah seperti dimanjakan gitu ya. Atau mungkin ada posisi yang lain, anak-anak justru kok nggak dihukum, dia padahal sudah bersalah, nah seperti itu. Nah, bagaimana menciptakan atau melakukan restitusi di kelas? Nah, kembali kita akan secara intrinsik dari kita sendiri itu memberikan dorongan pada diri sendiri untuk sabar, ya harus sabar, sabar menghadapi anak-anak sehingga kita tidak melakukan itu posisi kita sebagai penghukum atau tidak memberikan hukuman, tidak memberikan konsekuensi itu, tapi justru kita restitusi yang kita lakukan dengan langkah-langkah tadi. Ya, ada 3 langkah itu, yaitu dengan menstabilkan identitas dulu, kemudian kebutuhan siswa, kemudian kita terus menanyakan keyakinannya, sehingga dia akan mampu memperbaiki dari kesalahan-kesalahan. Nah, inilah yang untuk tidak kembali melakukan hal yang salah itu, kita juga harus sabar, dan memang harus dari sini kita harus ini. Tapi di satu sisi kita harus melaksanakan ini, tapi sisi yang lain kita juga kalau tidak diterapkan itu konsekuensi, ya itu kan juga bagian itu dari keyakinan karena ada konsekuensi. Cuman ini harus juga kita minimalisir karena ini akan menyebabkan rasa tidak nyaman pada anak. Ya. Nah, kembali ke restitusi lagi ya. Semoga dengan hal ini juga kita menyadarkan dengan kita menstabilkan identitas, kemudian kita mengetahui kebutuhannya, sehingga dia melakukan hal itu. Seperti tadi ada kebutuhan rasa aman, rasa nyaman, kemudian kebutuhan kasih sayang, itu salah satunya. Ini mungkin yang perlu kita tanamkan untuk bisa mencapai restitusi itu. Mungkin itu Bu Emi ya. Mungkin ada teman-teman yang lain mungkin bisa menyampaikan atau memberikan masukan atau mungkin pengalaman di kelas untuk bagaimana melaksanakan restitusi yang seperti yang contohkan itu kasus yang sudah diselesaikan dengan restitusi. Jadi memang kita harus sabar gitu nih, harus sabar sekali dengan tidak memberikan kata-kata yang keras, kata-kata yang kasar, tapi kita membangkitkan atau memperbaiki kesalahan sehingga dia dengan sendirinya mampu untuk memperbaiki atas kesalahan yang dia lakukan. Bagaimana Bapak Ibu? Sama, udah pas ya. Ya. Nah, semoga dari apa yang kita sudah lakukan ya bersama-sama untuk melaksanakan budaya positif ini di sekolah secara umumnya, kalau di kelas masing-masing Bapak Ibu sudah melaksanakan secara umum untuk di sekolah kita, dari program-program juga yang sudah kita laksanakan, sehingga kita bisa melaksanakan budaya positif ini dan terus secara berkelanjutan sehingga kita mampu mewujudkan karakter peserta didik kita sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kalau memang tidak ada, yang ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama Bapak Ibu untuk mengikuti diseminasi ini ya.
Mohon maaf telah mengganggu waktunya, tapi ini merupakan kegiatan kita di komunitas belajar. Mari kita terus bangkitkan ya semangat kita untuk di kegiatan komunitas belajar. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Yang tutup untuk para mesanti. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam bahagia. Salam. Profil pelajar Pancasila. Berdasarkan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu Nilo Putuyusani, refleksi yang saya dapatkan adalah saya bisa memahami cara membuat keyakinan kelas bersama siswa, dan saya juga bisa menerapkan restitusi untuk menangani masalah siswa. Terima kasih. Berdasarkan diseminasi budaya positif yang telah disampaikan oleh Ibu CGP, Ibu Putu Yusani, jadi dapat saya sampaikan bahwa refleksi dari kegiatan tersebut adalah saya mendapatkan materi yang banyak mengenai bagaimana cara menangani siswa, baik itu dalam hal memberikan hukuman, konsekuensi maupun restitusi. Dalam hal ini juga saya diajak belajar mengenai membuat keyakinan kelas bersama siswa serta menempatkan diri dalam posisi kontrol sebagai guru untuk membimbing siswa memenuhi 5 kebutuhan dasarnya. Terima kasih. Cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia kebinekaan global kita. Gotong royong perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila. Cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia kebinekaan global kita. Gotong royong perjuangan diri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Profil pelajar Pancasila. Budaya positif di sekolah dapat terwujud apabila semua warga yang ada di sekolah menjadi insan yang menghargai dan menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan universal yang telah ada dan diyakini bersama. Nilai-nilai kebajikan ini sangatlah penting bagi murid agar menjadi motivasi dalam dirinya sehingga dapat menumbuhkan kesadaran akan tindakan positif tanpa dipengaruhi adanya hadiah ataupun hukuman. Yang menjadi tantangan adalah kita bagaimana sebagai seorang guru mampu memposisikan diri sebagai seorang manajer sehingga siswa merasa nyaman dan aman.